Sebelah kanan saya apa kabar? Sebelah kiri ya apa kabar? Semuanya apa kabar? Beri aplaus yang meriah untuk kita semua. Lebih meriah lagi. Lebih meriah lagi. Karena ingat Bapak Ibu, dengan semangat dan antusias yang akan mengantarkan kita ke puncak kesuksesan. Aplaus yang meriah. Oke. Insya Allah. Luar biasa. Alhamdulillah Bapak Ibu. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kumaha damang? Piye kabare? Ada orang Jawa? Oke, sebelumnya yang saya hormati kepada para leader-leader nasional, guru-guru kita semua, beri aplaus untuk guru-guru kita semuanya. Yang saya hormati kepada para panitia, rombongan panitia yang telah mempersiapkan acara ini, ya, mempersiapkan acara ini dari semalam hingga sekarang, dan yang insya Allah acara ini akan selesai nanti di jam 12 malam. Siap nggak? Siap? Cung yang siap? Cung yang siap? Aduh gimana Ibu? Pak, kan pengen belajar, pengen sukses, masa belajar 24 jam gak nyampe, gak siap. Siap sukses nggak? Pak, siap sukses? Siap belajar sampai jam 12 malam? Yang siap Cung? Gimana? Siap enggak? Oke ya, enggak bercanda. Acara insya Allah akan selesai nanti sore. Maka dari itu Bapak Ibu yang mau saya sampaikan, Bapak Ibu simak baik-baik materi yang akan disampaikan, pahami ilmunya, pahami caranya, teknisnya. Siap ya? Oke. Ada yang baru pertama kali lihat? Banyaknya ya Allah. Ini acara udah 9 kali Bu, 9 kali pertemuan. Berarti yang baru lihat baru hadir ke acara ya? Baru pertama kali. Luar biasa. Yang udah kenal mungkin ada beberapa, tapi banyak yang belum kenal ya. Kok beda Mas? Yang di video mah ganteng, kok aslinya botak. Gak gitu Bu ya. Beda. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu, saya pribadi di Tasikmalaya ini merantau ceritanya ya. Tadi udah disaksikan video profilnya ya. Asli dari Lampung, ya kan? Kalau untuk perkenalan, saya pribadi latar belakang saya anak lulusan SMA. Ya. Mungkin di sini ada yang masih sekolah? Ada yang masih sekolah? Ada berapa orang? Coba cung aja, ayo, cung aja. Bapak enggak usah ngacung, Pak. Yang masih sekolah? Yang masih kuliah? Ada, beri aplaus yang meriah untuk teman-teman kita, guys. Ya. Luar biasa. Jadi Bapak Ibu, bisnis ini tidak memandang latar belakang kita, tidak memandang usia kita. Betul ya? Betul. Semuanya bisa sukses di bisnis ini. Tapi yang mau saya sampaikan Bapak Ibu, yang terpenting ketika kita belajar, roh kita harus di sini, badan kita di sini, pikiran kita harus di sini. Setuju nggak? Setuju? Ada yang nggak setuju? Ada yang nanti belajar badannya di sini, pikirannya di kasur, bobo. Ada ya, jangan sampai mengantuk ya. Jangan sampai ngantuk, apalagi teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu nggak disuguhin snack ya. Ya kan? Nggak disuguhin kan? Enggak lah, pada puasa ya. Biasanya disuguhin makanan, hari ini nggak dikasih makanan karena kita puasa kan. Dan tentunya Bapak Ibu, roh kita harus di sini, kita belajar di sini, pikiran kita harus di sini. Jangan sampai kita belajar di sini, pikiran kita di mantan. Jangan Pak, enggak, itu bukan ya. Jangan sampai kita belajar hari ini, pikiran kita ada di mana? Di rumah, mikirin apa? Jujur banget Ibu, ya Allah. Enggak ya. Jadi jangan sampai ibu-ibu kita belajar. Jadi ibaratkan gini Bapak Ibu. Seperti halnya kita nih, kita mau nuangin air ke dalam gelas. Gelasnya kita goyang-goyang, masuk enggak? Yang ada bakal apa? Tumpah. Enggak akan masuk itu air. Begitu juga Bapak Ibu. Hari ini Bapak Ibu, teman-teman hadir ke sini untuk belajar. Siap dikasih ilmu, siap dikasih pemahaman tentang peluang bisnisnya. Betul ya?
Tapi kalau Bapak Ibu pikirannya ke sana ke sini, nggak fokus, yang ada nggak akan masuk. Setuju nggak? Ya, setuju ya? Betul ya? Jadi siap fokus nggak? Oke, siap. Dan tentunya Bapak Ibu, alhamdulillah saya berdiri di hadapan ibu-ibu, di hadapan bapak-bapak, tentunya bukan orang yang hebat, ya, bukan orang yang hebat. Saya bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu karena saya diberi kesempatan, ya, karena adanya kesempatan. Dan pastikan Bapak Ibu, nanti ke depannya Bapak Ibu juga yang akan ngisi materi yang ada di depan. Ya, dulu tadi diceritain ya sama mentor-mentor kita, dulu duduk di paling belakang, sekarang bisa duduk paling depan, bahkan bisa jadi pemateri. Nah, itulah yang namanya proses, Pak. Makanya Bapak Ibu yang duduk di belakang, pesan saya jangan sampai ngantuk, jangan ngobrol sendiri. Yang di depan silakan fokus simak materinya. Siap ya? Oke. Tanpa berlama-lama Ibu ya, Pak ya. Karena fokus kita bukan untuk perkenalan, bukan untuk cerita, tapi fokus kita untuk ke materi yang akan disampaikan. Siap belajar? Siap ya? Siap turunkan egonya? Siap turunkan gengsinya? Punten Pak, Bu, mohon maaf. Mungkin di sini ada yang mungkin punya jabatan, yang mungkin latar belakangnya luar biasa ya, punya mobil banyak, punya rumah mewah. Mungkin ada yang hadir hari ini. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, kita hadir ke tempat ini. Saya nggak tahu Bapak Ibu dari mana asalnya. Yang paling jelas Bapak Ibu hadir ke tempat ini pasti punya tujuan. Betul nggak? Teman-teman hadir ke sini yang masih muda ataupun orang tua ya, yang udah nggak muda, datang ke sini punya tujuan nggak? Punya tujuan. Nah, saya nggak tahu bapak-bapak, ibu-ibu datangnya dari mana, asalnya dari mana, latar belakangnya apa. Yang saya tahu, teman-teman bapak ibu hadir ke tempat ini untuk belajar. Maka dari itu bapak ibu turunkan egonya, turunkan gengsinya, kita siap belajar bareng-bareng. Siap ya? Apa kabar? Udah pada kenal belum kanan kirinya? Astagfirullah. Coba kenalan dulu dong. Ya, aduh ini gimana? Kita belajar bareng-bareng tapi kanan kirinya sombong-sombongan kan gak enak. Coba saya kasih waktu, coba kenalan kanan kirinya. Yuk, meriah plus yang meriah. Yuk, kenalan kanan kirinya yuk. Nanti saya tanya nih, ya. Kalau nggak tahu namanya nanti dihukum. So, kenalan dulu, silaturahmi ya. Yang belum tahu kenalan dulu. Oke, ya. Kasih tahu temennya sekalian, jangan sampai ngantuk belajarnya. Ya, nanti kalau teman-teman udah cukup kenalannya cukup ya. Bapak Ibu, kalau ada yang ngantuk, ya ini pesan saya nih. Kalau ada yang ngantuk, jangan teriak-teriak, ya. Yang ngantuk, ada yang ngantuk teman kita sebelah kita ngantuk nih, jangan teriak-teriak, jangan dicolek, tapi tunjuk aja dari atas. Nanti kita tunjuk bareng-bareng ya. Ya, nanti kita hitung kecepatan darahnya. Biasanya Bu, Pak, udah ditunjuk dia ngantuk, ditunjuk bareng-bareng kita lihatin. Naik darah, Pak. Ya, jadi siap ditunjuk nggak? Enggak. Siapa yang siap ditunjuk? Oke ya, jangan ngantuk ya. Oke. Siap. Masuk materi yang pertama. Oke, di sini ada brainstorming. Next. Bersama kami meraih sukses hakiki, hidup sukses, berkah, tanpa hutang dan riba. Pengen nggak Bu? Pengen nggak Pak? Pengen ya. Karena di zaman sekarang sering kita lihat, sering kita temui, bahkan di keluarga saya pribadi pun, yang namanya hutang riba itu udah nggak asing, ya nggak? Apalagi ya abang-abangan ya kan, Bang Emo, Bang Beri, abang apa sih, abang apa lagi? Abang Kosipa, ya udah nggak asing Pak Bu. Bahkan ada bahasa kayak gini, ya kalau nggak ngutang nggak bisa beli, kalau nggak ngutang nggak bisa makan. Ada nggak? Sering pernah dengar kayak gitu nggak? Ya, itu yang sering saya dengar juga Bu di kehidupan di saudara-saudara saya, di keluarga saya. Ya, banyak bahasa pembenaran, kalau nggak ngutang nggak bisa makan, nggak bisa beli. Jadi apapun itu harus kita cicil, apapun itu harus kita beli dengan cara ngutang dulu. Jadi mindsetnya udah nggak ada tuh, kita pengen beli secara cash, tanpa DP, tanpa cicilan, tanpa riba, itu udah nggak ada. Makanya di sini solusinya Bu, atau mungkin ibu-ibu, bapak-bapak yang mungkin sekarang masih jadi pelakunya,
Gak apa-apa Bu. Bukan ke suatu kebetulan. Bapak Ibu punya hutang, terjerat riba. Datang ke tempat ini bukan suatu kebetulan. Insya Allah Bapak Ibu pahami peluang usahanya, Bapak Ibu pahami cara-caranya, teman-teman pahami cara bisa dapat penghasilannya. Insya Allah di tahun 2025 ini yang akan menjadi tahun perubahan kehidupan buat kita semua. Oke? Kehidupan seperti inikah yang Anda inginkan? Bu, Pak, di depan ada gambar apa aja? Uang, sampingnya? Rumah, sampingnya? Umroh ya. Yang bawah? Pendidikan, sampingnya? Jalan-jalan, yang sampingnya lagi? Mobil. Pengen nggak Bu? Pengen nggak Pak? Yang masih muda, A-nya, teteh, pengen nggak? Pengen ya. Berarti kehidupan seperti inikah yang kita inginkan? Betul. Ya, sekarang kita bahas cuan Bu. Cuan Pak, banyak duit. Ya, kita pengen punya uang banyak nggak? Siapa yang nggak doyan uang? Cung. Yang nggak doyan uang? Semua doyan ya. Ya, uang Bu, Pak. Banyak kita sering menemukan, mau itu dari kehidupan rumah tangga ataupun kehidupan sehari-hari kita, semuanya butuh duit nggak? Bahkan banyak yang rumah tangga berantakan gara-gara itu yang orang tua saya rasakan Pak. Itu yang saya alami di hidup saya. Ya, kenapa orang tua saya bisa pisah? Ya salah satunya karena faktor ekonomi. Makanya ketika orang tua pisah, mama saya langsung berangkat ke Malaysia. Di situ dulu saya belum bisa mikir ke sana Pak Bu. Tapi ketika saya udah gabung bisnis ini, saya semakin dewasa, saya semakin besar, saya bisa berpikir ternyata ini sumber masalahnya. Ya, artinya kalau kita nggak mau punya masalah dalam kehidupan rumah tangga, intinya kuncinya di apa? Di ekonomi, betul ya? Makanya bisnis ini perbaikan ekonomi sesuai judul Tasikmalaya Bersinergi menuju perubahan ekonomi. Beri aplaus untuk acara kita. Uang, ya. Banyak yang punya masalah gara-gara nggak punya uang. Ada yang bilang, uang mah bukan segalanya, betul. Apalagi, yang hidup mah nggak perlu banyak uang, yang penting mah berkah ibadah. Ada yang kayak gitu, ya. Banyak yang bilang, uang mah bukan segalanya. Tapi kan jelas semuanya butuh uang, segalanya butuh uang, betul ya. Dan bahkan nggak punya uang pun jadi masalah Bu, ya. Betul nggak? Banyak masalah yang tidak bisa terselesaikan. Tapi dengan kita punya uang, banyak masalah yang bisa kita selesaikan juga. Artinya uang ini udah benar-benar udah benar-benar penting. Nggak bisa hidup tanpa uang itu betul. Nggak mungkin kita datang ke warung mau ngutang kan. Tetap ngutang juga nanti harus bayar pakai uang. Ya, jadi gimana caranya kita bisa melipat gandakan penghasilan kita? Bapak-bapak yang udah punya pekerjaan, gabung bisnis ini, yang insya Allah bapak-bapak jalankan. Setahun 2 tahun jalankan bisnis ini, insya Allah bapak-bapak bakal ada perubahan dari ekonomi bapak-bapak. Ya. Nah, uang nih masih ngebahas tentang cuan Bu. Ya, banyak kan bahasa-bahasa itu udah banyak banget kata pepatah Bu ya. Ya kan? Uang bukan segalanya itu tadi, ya kan? Tapi segalanya butuh uang. Ada juga nih, ya kan bahasanya ada uang abang di, nggak ada uang abang di. Pak dengerin Pak, mau ditendang Pak, nggak ada uang Pak. Ya, nggak boleh Bu, jangan Bu. Kalau nggak ada uang ya ikhtiar dulu Bu, biar kerja dulu bapaknya. Main tendang aja Ibu. Ya, banyaklah. Makanya insya Allah ya, kita gabung bisnis ini, kita berjuang bareng-bareng di bisnis ini untuk bisa memiliki uang banyak, untuk bisa memiliki kehidupan yang jauh lebih baik ke depannya. Nah, yang sebelahnya ada gambar rumah. Ya kan? Mohon maaf nih. Jadi rumah itu penting nggak Bu? Apalagi mohon maaf ya, yang udah berumah tangga, yang masih bareng sama rumah mertua indah, ya kan? Ya, banyak yang kayak gitu. Ya kan, ada juga yang masih ngontrak, ada. Ya kan, setiap kita buka pintu bunyinya gimana? Ngontrak. Ketika tutup pintu gimana? Nunggak. Aduh, mau sampai kapan dihina pintu Bu? Pak.
Ya, jadi rumah itu penting. Nggak perlu yang mewah-mewah, nggak perlu yang besar. Yang penting layak kita pakai, layak kita tempati. Setuju nggak? Yang penting rumah tersebut layak kita pakai buat keluarga kita, ya kan? Dan itu kita bangun tentunya secara cash, tanpa harus pinjam bank ataupun hutang di mana-mana. Ya, rumah nih nggak perlu mewah, mungkin kita bisa nih rumahnya, ya kan? Di belakang di kamar mandi kita biasanya kan kita capek nih ya, capek kan suka mandi nih, kalau ada di kamar mandi ada showernya, ya kan? Nggak perlu mewah-mewah tapi ada showernya, Bu. Ya, ya, bangun tidur, ya kan? Bangun tidur kita mandi pakai shower, terus ke belakang rumah ada kolam, ikan bilang pagi bos, ya kan? Kan enak Pak Bu, ada kolamnya kan, ikan aja nyapa kita. Pengen nggak? Pengen punya rumah yang layak nggak? Pengen Pak? Bapak-bapak pengen ya? Yang masih muda pengen nggak? Bisa bangun rumah untuk orang tuanya, bahkan pengen nggak? Pengen ya? Artinya insya Allah Bu ya, di sini Bu banyak orang yang udah bisa bangun rumah, bahkan harganya miliaran. Itu real, itu nyata. Kalau nggak nyata, saya nggak mungkin datang ke sini Pak. Kalau itu nggak benar, nggak mungkin saya jauh-jauh dari Lampung datang ke sini. Ya, kalau seandainya nggak benar, tapi ini udah jelas banget. Nah, makanya bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu masih orang sini nih. Paling jauh mana sih? Ya kan? Ada mungkin dari Ciamis, ada dari sekitarnya, intinya masih daerah sini. Ya, sedangkan saya pribadi yang udah seberang pulau, ada di sini seberang pulau, dari Sumatera ada. Ibu-ibu, bapak-bapak, ada yang dari Sumatera? Gak ada. Ya, masa iya bapak-bapak kita yang jauh-jauh memperjuangkan bisnis ini, bapak-bapak, ibu-ibu yang orang sini tidak mau memperjuangkan bisnis ini. Ya, kalau kata orang Sundanya gimana Bu? Kacida. Oke ya, paham ya? Lanjut. Ya, ini impian semua umat muslim, impian semua orang. Ya, pengen pergi ke tanah suci, pengen umroh bareng keluarganya. Bang, mungkin nih, saya percaya mungkin di sini ibu-ibu, bapak-bapak udah pernah ini, udah ada yang pernah berangkat ke tanah suci, ya kan? Berangkat umroh ataupun haji, di sini saya yakin. Nah, ibu-ibu yang udah pernah berangkat ke tanah suci, bapak-bapak yang udah pernah umroh ataupun haji, gimana rasanya, Bu, Pak? Enak, ya. Pengen lagi pastinya ya. Yang udah pernah aja pengen lagi, apalagi kita yang belum pernah. Pastinya kita pun pengen, ya kan? Nah, makanya pastikan bapak-bapak, ibu-ibu, di bisnis ini Pak, Bu, banyak orang yang bisa umroh bareng keluarganya. Itu artinya kalau kita mengerjakan bisnis ini serius, kita menjalankan bisnis ini serius, kita pun bisa berangkat umroh berjamaah bareng keluarga kita. Beri aplaus untuk bisnis kita. Ya, ada yang pengen umroh? Pengen? Coba acungkan tangannya. Kita berdoa bareng-bareng, ya. Jangan diturunkan dulu tangannya, kita berdoa supaya malaikat catat itu semua. Ini malaikat lagi sharing Bu di belakang Bu, lagi lihat kita Bu. Ya, coba acungkan tangannya. Ya, semoga tahun ini, di tahun 2025 ini yang belum berangkat umroh kita bisa berangkat umroh, yang udah berangkat kita bisa berangkat lagi bareng keluarga tercinta kita. Amin ya rabbal alamin. Beri aplaus yang meriah untuk kita semua. Oke ya. Lanjut, next, pendidikan. Pak, Bu, pendidikan di sini ada yang anaknya masih sekolah baru memulai, baru TK. Ada yang anaknya masih TK? Atau ibu-ibu yang ibu paham, yang bapak-bapak pahami, kalau anak kita masuk pendidikan TK, kira-kira modal pendidikannya berapa? Sekian. Lebih 10 juta atau kurang dari 10 juta? Kurang. Tapi untuk sekali pendaftaran atau belum bulanan dan yang lain-lain, betul ya? Artinya untuk pendidikan anak-anak ibu-ibu, anak-anak kita nanti ke depannya. Baru pendidikan TK aja modalnya udah gede. Ya kan? Belum lagi nanti kalau naik ke SD, ya naik ke SMP, naik ke SMA, dan kalau memang orang tersebut anak bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anaknya mau disekolahkan di pendidikan tinggi, ya kan, di perguruan tinggi, kuliah. Pastinya makan modal gede nggak? Gede. Sedangkan di sini impian Bapak Ibu ingin memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak. Bapak pengen Pak ngasih pendidikan yang terbaik buat anak-anak Bapak? Pengen. Tapi gimana Pak? Sedangkan biaya pendidikan dari tahun ke tahun inflasi nggak? Naik nggak? Naik. Berarti gimana terus? Kalau kita
kita nggak mencari solusi untuk bisa melipat gandakan penghasilan kita, terus solusinya gimana? Susah ya? Maka dari itu Pak, Bu ya, kita manfaatkan dari sekarang. Kita punya impian yang sangat luar biasa. Kita pengen memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita ke depannya. Maka dari itu kita jalankan bisnis ini lebih serius. Kita gabung bisnis ini untuk bisa melipat gandakan penghasilan kita jutaan per hari. Siap ya? Siap. Next ada di sini ada jalan-jalan ke luar negeri. Asik, luar negeri. Biasanya mah luar nagreknya, Bu. Ya, luar negeri nih. Ada yang pernah jalan-jalan, yang gini, yang pernah naik pesawat, Cung. Yang pernah naik pesawat 1, 2, 3, 4. Baru beberapa ya. Ini naik pesawatnya kemana, Ibu? Ke Sulawesi. Kerja ya, kebanyakan kerja ya, Pak ya, Bu. Ya kebanyakan pernah naik pesawat nih, tapi mungkin umroh ataupun kerja ya kebanyakannya. Nah, kalau ini beda, Bu. Kita naik pesawat, kita jalan-jalan. Ya, pengen nggak? Pengen ya, jalan-jalan nih. Jujur Bu, saya orang kampung, saya orang desa, ya. Di Lampung itu, saya pun dari pelosok kampung. Jadi pertama kali naik pesawat, oh gini rasanya. Ya, pertama kali naik pesawat, Pak, itu kemarin yang tadi di video tadi itu. Jalan-jalan ke 3 negara, Malaysia, Singapura, Thailand. Gaya, anak kampung naik pesawat jalan-jalan ke 3 negara. Orang mah mikirnya modalnya gede, padahal mah murah. Ya 10 juta mah murah Bu ya. Kalau punya duitnya, betul nggak? Itu Pak Bu. Di PTBS mah nggak kerasa Pak Bu. Di bisnis ini mah kita berjuang. Sok kebayang atau bonusnya juga banyak. 20 juta, 150 juta, 500 juta, 1 miliar. Itu bonus-bonus prestasi. Belum bonus yang harian, mingguan, bulanan. Makanya nggak kerasa Bu. Kecil uang segitu Bu. Ya, jangan sampai gini. Yang usia, coba saya tanya. Yang usianya di atas 50 tahun ada? Wih banyak. Yang udah 60 tahun? 4 orang. Nah, Ibu ya, coba. Ibu yang mana tadi? Mana yang usia 60 tahun? Ah ini aja Bu Aji. Orang mana? Asli orang mana? Asli Tasik. Berarti lahir di mana? Di Tasik. Sekolah di mana? Di Tasik. Nikah di mana? Jangan ketawa Bu. Nikah di Tasik. Punya anak di mana? Bangun rumahnya di mana Bu? Nah, ya kan? Ya, jadi gini Bu, Pak, mumpung masih ada waktu, ya kan? Jangan sampai kayak Ibu juga belum terlambat Bu, ya. Masih bisa berjuang, masih bisa ikhtiar. Banyak kok yang usia 60 tahun yang sukses juga di PTWS. Ya, jadi jangan sampai itu tadi seperti itu tadi teman-teman ya. Nih saya pribadi aja lah. Saya kelahiran Lampung, ya kan, sekolah di Lampung. Anak-anak dewasa di Lampung, ya kan, kerja di Lampung, nikah di Lampung, ya kan, bangun rumah di Lampung, punya anak di Lampung, sampai tua di Lampung, sampai sampai meninggal di Lampung. Pak, Bu, terus apa yang mau kita ceritain ke anak cucu nanti ke depannya? Ya kan? Makanya ini luar biasa nih. Ya kan? Bagi ibu-ibu nih yang usia 60 tahun, saya doain pokoknya bismillah tahun ini bisa jalan-jalan ya bareng keluarganya ya. Nggak ada kata terlambat. Bapak-bapak tentunya pengen ya, apalagi teman-teman yang masih muda nih. Ya kan? Jalan-jalan ke luar negeri. Kita apa ya? Kita cari tahu nih keindahan di luar sana itu seperti apa. Apalagi yang belum pernah naik pesawat. Ya kan? Yang belum pernah naik pesawat, nanti sekali naik pesawat bisa pergi ke luar negeri bareng keluarganya ya. Oke. Next ada mobil ya. Bu, udah yang udah punya mobil? Ada? Banyak ya pastinya. Pengen nggak nambah mobil? Pengen ya. Yang belum punya mobil, pengen nggak punya mobil? Pengen. Jadi mobil Pak, Bu. Menurut saya pribadi, di zaman sekarang itu udah bukan untuk gaya-gayaan, gengsi-gengsian. Ya enggak? Menurut saya pribadi, itu udah jadi kebutuhan. Kebayang nggak Pak Bu? Ada yang di sini nih, pasti saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu ada yang punya anaknya 4, ada yang punya anaknya 5, bahkan lebih. Kebayang nggak Bu kalau kita naik motor? Ya kan? Atau sering kita lihat di jalan, ya kan? Saya pernah Bu lihat. Serius, saya pernah lihat anak-anaknya masih kecil-kecil, anaknya ada 4.
Satunya di depan, ya kan, di tengah, di dua, di tiga, di sini satu, di tengahnya di depan dua, di tengah dua, sama bapaknya, anaknya dua, ibunya. Kasihan Bu, itu 4 loh. Ada yang anaknya 5 nggak? Ada ya. Terus kalau 5 gimana? Duduk di setir kan nggak mungkin. Ya. Dan menurut Bapak Ibu, kita melihat orang-orang yang seperti itu, menurut Bapak Ibu, suaminya ataupun orang tuanya punya pikiran pengen merubah kehidupan nggak? Pastinya ya. Pengen, ya Allah kok gini-gini banget hidup kan, pengen punya mobil buat anak-anak supaya nggak kehujanan, kepanasan. Pasti nggak? Pasti. Cuman kebanyakan orang pengen punya tujuan yang luar biasa, yang mulia banget tujuannya, tapi mereka belum menemukan usaha apa yang bisa mengantarkan mereka bisa beli mobil. Ya kan? Karena banyak, ya kan, sukses itu bukan diukur dari kerja keras. Ya enggak? Ada di sini yang kuli bangunan? Ada ya? Coba kuli bangunan. Kalau sukses diukur dari kerja keras, mungkin kuli bangunan udah sukses duluan, Pak. Bu. Betul enggak? Kuli bangunan kurang keras gimana kerjanya? Setiap hari kepanasan, macul dan yang lain-lain. Kalau seandainya sukses diukur dari kerja keras. Tapi nyatanya sukses itu bukan diukur dari kerja keras, ya kan? Sukses itu ditentukan dari kendaraan usaha kita, pekerjaan bisnis kita. Makanya banyak orang yang kerja bertahun-tahun belum sukses, tapi di PTBS setahun 2 tahun mereka bisa beli mobil, bisa lunas hutang, bisa merubah kehidupan jauh lebih. Artinya apa? Bisnis Best Corporation Syariah ini, Pak, bisnis kita ini udah terbukti, ya kan? Mau latar belakang apapun, kita jalankan bisnis ini. Mau mobil, mau motor, mau rumah, insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu bisa dapatkan di bisnis ini. Yang penting ibu-ibu punya niat, punya tujuan. Betul nggak? Jadi insya Allah Bu, Pak, yang saya pahami, yang saya yakini, ibu-ibu gabung bisnis ini, ibu-ibu niat, benar-benar niat ingin merubah kehidupan jauh lebih baik. Terutama ingin lunas hutang, ingin beli mobil, ingin bangun rumah. Insya Allah semua ini impian-impian Bapak Ibu yang ada di depan ini, impian kita, insya Allah semuanya akan terwujud. Amin. Ya. Oke, next. Jalan pintas maksa ambil kreditan, seumur hidup akan habis untuk membayar hutang kredit riba. Fakta enggak, Bu? Fakta. Banyak ya yang kayak gitu ya. Pengen ini enggak ada duitnya, akhirnya cari jalan pintas, cari jalan tikus. Ya kan? Ambil kreditan, ya kan? Ya pertama mah coba-coba, lah kok enak. Ya kan, nyicil sedikit-sedikit, ya kan, mulai nggak kerasa, nyicil lagi, ngutang lagi, akhirnya nggak taunya pas di total udah gede utangnya, nggak taunya ada yang datang ke rumah, ya kan, nggak enak lah Bu ya. Tapi kebanyakan di zaman sekarang seperti itu nggak? Iya, maka dari itu Bapak Ibu, ibu-ibu yang udah hadir sekarang, bapak-bapak yang udah hadir ke tempat ini, pahami peluang bisnis ini. Nanti ketika pulang dari tempat ini, kita punya keluarga, punya saudara, punya teman yang masih terjerat hutang riba, kita informasikan bisnis ini. Siap ya? Kita kasih solusi ke saudara-saudara kita supaya mereka hidupnya nggak terus-terusan terjerat hutang riba. Ya? Next. Padahal Allah telah mengharamkan riba, udah jelas semuanya Bu, di surat Al-Baqarah semuanya udah jelas ya. Dosa riba. Jadi Bapak Ibu, jangan sampai ibu-ibu, bapak-bapak menutup mata nih dengan yang namanya dosa riba. Karena banyak loh Pak Bu kejadian, dia tahu dosa riba itu ngeri, tapi dia nggak mau memahami lebih dalam, karena dia sendiri pun karena pelaku riba. Jadi nggak mau ngerasa tersindir. Padahal mah justru kita harus belajar di situ. Banyak mentor-mentor kita yang sekarang sukses di bisnis ini, dulunya sama terjerat hutang riba. Dulunya pun sama bergelut dengan riba. Tapi karena mau memahami dan melihat bisnis ini bebas hutang, bebas riba, go berkah no riba di bisnis ini, banyak orang yang bisa merubah kehidupannya Bu, Pak. Ya kan? Semuanya udah jelas. Padahal Allah telah mengharamkan riba itu udah jelas. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ya kan? Tapi di zaman sekarang justru kebalik. Jual beli malah ada bisnis, ada usaha bisnis yang akadnya jual beli malah ngeluh. Nggak punya modal, nggak punya duit. Tapi untuk meriba langsung gercep.
Untuk ngutang gercep. Kan udah kebalik kayak gitu. Ya kan mindsetnya udah kebalik. Makanya kita luruskan Bu, Pak ya. Jadi mohon maaf sebelumnya. Saya di depan Bapak Ibu, saya di depan sekarang bukan untuk menggurui ibu-ibu. Bukan menggurui bapak-bapak ataupun teman-teman semuanya. Tapi yang saya pahami bapak-bapak ibu-ibu. Yang sebaik-baiknya manusia itu yang bermanfaat untuk orang lain. Dan saya nggak tahu saya bisa bermanfaat untuk bapak-bapak, ibu-ibu itu harus seperti apa. Ya kan? Tapi yang saya pahami, saya bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu ya ini dengan cara menginformasikan peluang usaha ini, terutama kita membahas dan saya mengingatkan tentang dosa riba. Maka dari itu Bapak Ibu yang mungkin sekarang masih terjerat hutang riba, yuk niatkan dari sekarang mumpung ini bulan Ramadan, kita berdoa, pokoknya niatkan dari sekarang kita berhenti, kita stop menghutang, kita stop riba kita, pokoknya gimana caranya, pengen sukses, pengen beli mobil, pengen punya penghasilan, pengen beli apapun, kita harus beli secara cash tanpa hutang, tanpa riba. Inikah hidup Anda bergelut dengan masalah penghasilan 3 juta, pengeluaran 4 juta, besar pasak daripada yang fakta lagi. Fakta pas. Ya. Lumayan penghasilan 3 juta, ada saya penghasilan 2 juta. Pengeluaran 5 juta, wah buat apa aja Bu? Ada juga yang kayak gitu, ya kan? Sering bakal gimana? Kira-kira yang ibu-ibu yang bapak-bapak rasakan, kalau penghasilan lebih kecil daripada pengeluaran gimana rasanya? Stres ya Allah. Bingung Pak ya? Harus kayak gimana lagi ini? Aduh, belum beli ini. Aduh, listrik habis. Aduh, beras habis. Ya kan? Aduh, yang ininya belum kebeli, ini belum kebayar, ini belum ketutup hutangnya. Bingung. Ya kan? Ya itu yang dinamakan besar pasak daripada tiang Pak Bu. Ya makanya kita gimana caranya kita besarkan penghasilan kita. Siap ya? Next. Nah Bapak Ibu, ini nih. Coba dibayangkan ya. Coba direnungkan Bapak Ibu. Gimana caranya? Bapak Ibu tadi kita udah bahas. Bapak Ibu pengen beli mobil, pengen lunas hutang, pengen punya pendidikan yang terbaik untuk anak-anak, pengen bangun rumah, umroh, pengen banyak uang, bebas hutang riba, betul nggak? Nah sekarang coba bayangin Bapak Ibu, semua impian-impian Bapak Ibu tadi, gimana caranya kita mewujudkan itu semua kalau kita nggak menemukan peluang bisnis ini? Ya, coba dibayangin, coba direnungin, kalau seandainya kita nggak menemukan peluang bisnis ini, mau dari mana yang bisa membantu kita setahun 2 tahun ke depan ada perubahan di kehidupan kita? Kerja, bapak-bapak udah kerja lama, ibu kerja udah berapa tahun ibu kerja, bapak kerja udah berapa tahun, bukan buruk, tapi mumpung kita masih kuat, mumpung kita masih sehat, kita sambil cari peluang bisnis yang bakal bisa jadi solusi buat kita. Ya. Nah, karena di sini banyak banget, Bu, ya. Mentor-mentor kita. Mohon maaf nih di sini ada mentor kita, Kang Acep Zainal Mutakin. Latar belakang mantan tukang cuci piring, Bu, Pak. Mantan tukang cuci piring. Kebayang nggak? Mau berapa ribu piring, berapa juta piring yang harus dicuci untuk bisa beli mobil? Untuk bisa beli Pajero? Ya, mau berapa banyak mobil, berapa banyak motor piring yang harus dicucinya untuk beliau bisa beli mobil. Dan makanya luar biasa, beri aplaus untuk mentor kita di PTB sudah bisa beli Pajero secara itu. Masih banyak lagi. Yang karyawan ada nggak? Banyak. Yang kuli bangunan ada nggak? Ada. Yang ibu-ibu ada nggak? Banyak. Jadi Bapak Ibu mau cari latar belakang apa? Di sini semuanya ada. Ya, makanya kebayang nggak Bu? Kalau nggak menemukan peluang bisnis ini mau dari mana? Teman-teman yang masih muda, yang katanya pengen nih punya kendaraan, pengen ngebahagiain orang tuanya, pengen mengangkat harkat derajat martabat orang tuanya. Kalau teman-teman nggak menemukan peluang bisnis ini, mau ngasih yang terbaik untuk orang tua mau seperti apa? Ya, maka dari itu Bapak Ibu, saya pribadi pun nggak kebayang Pak Bu. Saya pribadi pun nggak kebayang bisa beli mobil di bisnis ini, nggak kebayang, ya kan? Boro-boro untuk beli mobil, ya kan? Penghasilan aja belum tentu, penghasilan belum tentu. Dan apalagi teman-teman punya impian beli mobil Pajero, boro-boro lagi itu Bu, Pak. Mikirin bisa beli Pajero itu udah hal yang mustahil bagi kita yang mungkin penghasilan cuma 3 juta, 4 juta.
Ya, apalagi ibu-ibu tahu, bapak-bapak tahu, Pajero pajaknya berapa? Kurang lebih di 8 juta bagi Pajero dagang. 8 juta Pak Bu. Liar Bu ya, pusing Bu ya. Pusing Pak, makanya boro-boro mikirin Pajero, mikirin pajaknya aja udah pusing. Nah itu yang dipikirkan kita Bu, yang dipikirkan para mentor-mentor kita. Boro-boro bisa beli mobil, boro-boro bisa lunas hutang, bisa beli Pajero, bisa bangun rumah. Buat memastikan keluarga, anak istri di rumah bisa makan aja itu udah alhamdulillah. Itu yang dirasakan Bu dulu Bu. Maka dari itu Bapak Ibu, tadi udah saya sampaikan. Motor, mobil, semua lunas hutang dan yang lainnya itu impian kita. Bapak Ibu jawab, iya. Bapak Ibu jawab iya. Maka dari itu Bapak Ibu, coba Bapak Ibu diingat lagi, direnungkan, dibayangkan. Seandainya itu kita nggak menemukan peluang bisnis ini, kita nggak mengambil peluang ini, mau dari mana kita mewujudkan itu semua? Ya, oke. Sekarang kita masuk ke renungkan. Jadi Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu semua bukan untuk bersedih-sedih. Saya mau mengajak Bapak Ibu semua untuk lebih mengenal diri Bapak Ibu. Ibu lebih mengenal siapa diri Ibu. Bapak lebih mengenal siapa sih sebenarnya diri Bapak. Saya mau mengajak Bapak-bapak, teman-teman semua untuk lebih mengenal jati diri kita. Siap ya? Jadi buat semuanya, sekarang coba tundukkan kepalanya. Semua tundukkan kepala. Pejamkan matanya. Pejamkan matanya. Jadi Bapak Ibu, coba bayangkan kehidupan kita di saat kita masih kecil. Pasti banyak hal-hal yang pernah kita lakukan. Coba saat ini semuanya ambil nafasnya dalam-dalam. Buang pelan-pelan. Ibu relax. Bapak relax. Bapak Ibu hadir ke acara ini, ke tempat ini pasti membawa sebuah masalah. Bapak Ibu hadir ke tempat ini, tinggalkan dulu semua masalah di luar sana. Beban masalah pikiran kita tinggalkan dulu. Coba seandainya Bapak Ibu dihadapkan di sebuah acara ini. Mungkin Anda akan berbangga diri. Wah, cantiknya saya. Wah, gantengnya saya. Tapi Bapak Ibu coba ingat-ingat kehidupan Bapak Ibu di saat masih kecil. Bapak Ibu, teman-teman suka main di mana? Di saat kita sekolah, teman sekolah kita siapa? Kita main ke sana sini nggak punya beban, nggak punya masalah. Asik banget. Seru kehidupan kita di saat kita masih kecil. Nggak terlalu banyak yang kita pikirkan. Pejamkan matanya, bayangkan kehidupan kita di saat kita masih kecil. Itulah kehidupan kita, Bu, Pak. Dan di kesempatan yang sama, coba bayangkan sosok wajah bidadari yang melahirkan kita. Sosok bidadari yang melahirkan kita, yaitu ibu kita. Yang mungkin hari ini ibunya telah tiada. Coba hadirkan sosok wajah ibu kita. Hadirkan sosok wajah ibu Anda. Bayangkan ketika ibu Anda hadir di hadapan Anda, apa yang akan Anda ucapkan? Sosok ibu yang mengandung kita selama 9 bulan. Sembilan bulan mengandung kita, Pak, Bu. Kemana-mana kita selalu dibawa. Lagi pengajian kita dibawa. Lagi ke pasar kita dibawa. Bahkan tidur pun gak enak. Hadirkan sosok wajah ibu kita. Yang hari ini ibunya telah tiada, hadirkan di hadapan kita. Perjuangan seorang ibu. Coba bayangkan raut wajah ibu kita ketika sedang melahirkan kita, Pak, Bu. Hadirkan wajah ibu kita
Bayangkan raut wajah ibu kita ketika sedang menjerit melahirkan kita, melawan rasa sakit, bertaruh nyawa, Bu, demi terlahirnya seorang anak, yaitu diri kita. Ketika kita terlahir, kita hanya satu orang yang menangis, yaitu diri kita. Kita berlumuran darah. Ketika kita lahir, kita berlumuran darah, dan hanya kita sendiri yang menangis. Seluruh keluarga kita tersenyum bahagia karena telah lahir sosok seorang anak yang menjadi harapan orang tua keluarganya, yaitu diri kita. Kita diberikan nama yang terbaik, yaitu nama kita. Kita diberikan pakaian yang terbaik, kita diberikan makanan yang terbaik. Coba bayangkan wajah sosok ibu kita. Itulah ibu kita. Coba seandainya ibu kita hadir di hadapan kita, apa yang mau kita ucapkan? Apa yang mau kita sampaikan kepada ibu kita? Apakah hanya ucapan mohon maaf dan terima kasih? Ma, terima kasih telah melahirkanku. Terima kasih ya, Ma, udah memberikannya terbaik buat aku. Tapi aku juga ingin mohon maaf karena belum bisa memberikan yang terbaik untuk Mama. Apakah ucapan itu yang akan keluar dari mulut kita, Bapak Ibu? Lalu Mama kita memeluk kita, mengusapkan tangannya di pundak kita sambil berkata, "Nak, kamu udah dewasa. Kamu udah besar. Kamu sudah dewasa. Bahkan kamu sudah berumah tangga. Kamu pasti bisa mengangkat harkat derajat orang tuamu." Itulah sosok ibu kita, Pak. Di saat kita belum bisa memberikan yang terbaik pun orang tua kita, ibu kita terus mendukung apa yang kita kerjakan. Itu di kesempatan yang sama, coba kita bareng-bareng hadirkan sosok laki-laki yang penuh jasa. Laki-laki yang tampan, berani, gagah, berwibawa, yaitu ayah kita. Sosok ayah kita yang gak pernah mengeluh. Sosok ayah yang berjuang untuk menghidupi keluarganya. Pernahkah kita melihat ayah kita mengeluh, Pak, Bu? Sosok ayah bertaruh nyawa, berjuang mencari nafkah demi sesuap nasi. Sosok ayah yang badannya besar, kuat. Tapi coba lihat sekarang, Pak, Bu. Badannya mulai kecil, mulai lemah, bahkan kulitnya mulai keriput. Coba seandainya Bapak Ibu, ayah kita hadir di hadapan kita, apa yang mau akan kita ucapkan? Apakah kita hanya mengucapkan lagi-lagi mohon maaf dan terima kasih? Lalu seandainya ayah kita memeluk kita, mengusapkan tangannya di pundak kita sambil berkata, "Nah, Bapak udah capek. Ayah udah capek. Ayah ingin pamit. Ayah nitip adik-adik. Ayah nitip anak-anak. Bahkan ayah titip ibumu. Ayah udah gak kuat. Ayah udah capek dengan kehidupan ini. Ayah ingin pamit untuk selama-lamanya." Lalu apa yang mau kita lakukan, Pak? Ketika ayah kita udah mengucapkan seperti itu. Sosok laki-laki yang gak pernah mengeluh mencari rezeki untuk kita demi sesuap nasi, Bu.
Lalu laki-laki itu baru berkata seperti itu. Apa yang mau kita lakukan? Itulah sosok ayah kita, Pak, Bu. Itu sosok ayah Anda. Dan hari ini, sekarang ini, bagi Anda yang membayangkan wajah ayah Anda, ibu Anda, orang tua Anda, tapi Anda tidak menangis, Anda tidak tersentuh di situ, itu artinya ada yang salah di hati Anda. Ada yang salah di hati Anda. Kita terlalu ego. Ego kita terlalu besar. Sehingga kita membayangkan sosok wajah orang tua yang melahirkan, yang menafkahi, yang membesarkan kita pun kita nggak tersentuh di situ. Bukankah Anda dulu pernah berjanji ke orang tua Anda ingin memberikan yang terbaik untuk orang tua Anda? Ketika Anda belum berumah tangga, Anda belum menikah, mungkin Anda pernah ngobrol, pernah ngasih ke orang tua Anda ingin memberikan yang terbaik untuk orang tua Anda, mama Anda, ibu Anda. Tapi mana faktanya? Tapi mana faktanya yang katanya kita sayang dengan orang tua kita? Ketika kita rumah tangga, yang ada hanya kita sibuk dengan dunia kita, sibuk dengan keluarga Anda sibuk sama dunia Anda lupa dengan orang tua Anda. Bohong Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sayang dengan orang tua Bapak Ibu, tapi Anda masih mengeluh, Anda masih mementingkan kehidupan pribadi, itu semua bohong. Bohong! Kalau kita serius mau memperjuangkan orang tua kita, apapun yang di kehidupan kita selalu memberikan yang terbaik. Kita akan mengusahakan. Itulah sosok orang tua kita. Orang tua kita yang memperjuangkan kita. Coba Bapak Ibu bayangin wajah orang tua yang mungkin sekarang lagi sakit. Kita nggak pernah tahu. Yang sekarang jauh dari orang tua, mungkin kapan terakhir Anda telepon orang tua Anda? Itulah sosok orang tua kita. Di kesempatan yang sama, jika Anda hari ini sebagai bapak, Anda sebagai ibu, hadirkan sosok buah hati Anda. Sosok buah hati anak Anda. Sosok wajah yang polos, yang lagi lucu-lucu. Sosok wajah yang tak berdosa. Hadirkan wajah sosok anak Anda, hadir di hadapan wajah Anda. Apa yang mau Anda sampaikan dengan anak Anda? Seandainya anak Anda ada di hadapan Anda dan anak Anda berkata, apakah anak Anda berbangga memiliki orang tua seperti kita? Ketika anak Anda minta, mah mau ini, pa mau itu, tapi kita nggak bisa memberikan karena kita nggak punya uang. Apakah anak kita lebih bangga memiliki orang tua seperti teman-teman? Seandainya anak Anda berkata, hadir di hadapan Anda, anak Anda pasti akan berkata, Ma, ya, aku ingin makanan-makanan yang terbaik. Aku ingin masa depan yang baik. Aku ingin punya pendidikan yang baik seperti teman-temanku. Ketika anak Anda mengucap seperti itu, apa yang Anda lakukan? Hadirkan sosok wajah anak kita berdosa Anda. Itulah sosok anak Anda. Bapak Ibu, dari tadi hingga saat ini kita sedang memutar roda film kehidupan kita. Hingga tiba waktunya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Habis sudah waktu kita Bapak Ibu.
Habis sudah waktu kita, tiba sudah ajal kita, maut kita, amalan apa yang akan kita bawa untuk menghadap kepada Allah yang Maha Kuasa? Kita meninggal masih terjerat hutang riba. Kita meninggal masih dalam keadaan susah. Apakah itu yang kita inginkan? Nauzubillah. Niatkan Bapak Ibu dari sekarang. Jika Anda hari ini masih terjerat hutang riba, niatkan dari sekarang untuk Anda berhenti hutang riba. Niatkan dari dalam hati diri Anda, dari hati yang paling dalam Anda. Ketika mau tiba, apakah kita akan tetap menangis seperti halnya kita baru lahir? Dulu ketika kita terlahir, hanya ada satu orang yang menangis, yaitu diri kita. Yang lain tersenyum bahagia. Ketika nanti kita meninggal, apakah kita akan mau menangis atau tersenyum? Apakah kita akan tetap menangis? Karena masih belum bisa memberikan yang terbaik sepanjang hidup. Belum bisa ngasih yang terbaik sepanjang hidup. Atau justru kita akan meninggal dalam keadaan tersenyum. Dan orang lainlah yang akan menangis karena telah kehilangan sosok yang terbaik, yaitu diri kita. Masih banyak perjuangan Bapak Ibu. Masih banyak perbaikan. Masih butuh banyak perbaikan, masih banyak perjuangan yang harus kita lakukan. Dan itu semua tergantung bagaimana kita menjalani di sisa kehidupan kita. Dan bayangkan seandainya Allah permudah Bapak Ibu. Ketika Anda sekarang hadir ke tempat ini, Anda belajar, besok bertindak, dan Allah memberikan kemudahan Anda mendapatkan kesuksesan di bisnis PTBS ini. Bukankah mobil impian Bapak Ibu semua? Bukankah rumah impian Bapak Ibu? Lunas hutang impian Bapak Ibu? Umrah berjamaah bersama keluarga itu impian Bapak Ibu? Coba bayangkan seandainya kita diberikan kesuksesan di PTBS oleh Allah. Kita bisa beli mobil, kita jalan-jalan bersama orang tua keluarga kita. Kita bisa lunas hutang. Apalagi ketika Anda berjuang lebih serius. Kita berjuang lebih serius di bisnis ini. Kita bisa mengajak keluarga kita. Bisa berangkat ke tanah suci. Di depan kita ada Ka'bah, tempat yang paling suci. Yang belum pernah berangkat ke sana, kita bayangkan. Di hadapan kita ada tempat yang paling suci di dunia ini, yaitu Ka'bah. Bayangkan wajah orang tua kita, anak-anak kita, pasangan kita. Lihat senyumannya. Lihat senyuman mereka. Bahagia. Mereka gak pernah berpikir bisa menginjakkan kaki di tanah suci. Dan tentunya karena kita mau berjuang di bisnis ini, suatu saat kita akan bisa merasakan itu semua. Bapak Ibu, masih harus ada perubahan. Seandainya Allah berikan kemudahan di bisnis ini, Bapak Ibu ingin mendapatkan kemudahan di bisnis ini, Anda harus berpikir mudah. Karena ingat, Allah tergantung prasangka hamba. Tuhan tergantung prasangka hamba. Ketika kita berpikir mudah, gampang, mudah, maka Allah akan berikan kemudahan. Tuhan akan berikan kemudahan untuk kita. Tapi kalau kita berpikir sulit, susah, maka Allah akan berikan kesulitan dan kesusahan. Maka dari itu Bapak Ibu, harus ada perbaikan, harus berpikir lebih baik lagi, berpikir mudah demi orang-orang yang kita cintai. Siap memberikan yang terbaik untuk keluarga Bapak Ibu. Oke, semuanya angkat kepalanya, usap semua air matanya.
Dan tentunya Bapak Ibu, boleh hari ini kita menangis karena kesedihan. Tentunya kita hadir ke tempat ini bukan semata-mata, bukan suatu kebetulan. Kita hadir ke tempat ini karena ada seseorang yang mengundang kita, karena ada wasilahnya. Dan boleh hari ini kita menangis karena kesedihan dan penyesalan. Maka pastikan ke depannya kita pun akan tetap menangis, tapi bukan menangis karena penyesalan dan kesedihan, tapi kita akan tetap menangis karena bisa memberikan yang terbaik. Dan maka beri aplaus yang meriah untuk pengundang Anda dan untuk beri aplaus yang meriah untuk kita semua. Lebih meriah lagi. Oke, udah mulai tenang ya. Udah kenal siapa Bu? Diri kita Bu? Udah membayangkan ya kehidupan kita di saat kita masih kecil sampai sekarang? Udah tahu, udah kenal. Udah lebih kenal dengan diri sendiri ya. Oke, lupakan, bukan waktunya untuk kita sedih-sedihan, tapi kita lanjut ke materi. Siap? Siap belajar lagi Ibu? Bapak siap belajar lagi? Oke, masih fokus? Masih? Apa kabar? Apa kabar? Oke, buat ngetes masih fokus ya, boleh game sedikit ya. Oke, semuanya tangan di atas. Nunjuk ke atas. Saya mau cek kefokusan teman-teman. Kalau Bapak Ibu nggak fokus, materinya udahan. Tapi kalau teman-teman masih mau lanjut, Bapak Ibu masih fokus, kita lanjut ke materi berikutnya ya. Oke, coba putar semuanya. Tangannya diputar. Ikuti apa yang saya ucapkan, bukan yang saya lakukan. Paham? Oke, putar tangannya semua lebih kencang. Ya. Coba pegang dagu. 2, 3, 4, 4. Mana yang dagunya di atas mana? Coba Bu, mana yang dagunya di atas mana? Astagfirullah, beri aplaus yang meriah untuk kita semua. Ternyata banyak yang gak fokus ya. Jadi mau dilanjut nggak Bu, Pak? Oke ya, dari mana ceritanya Bu? Dagu di atas gimana ceritanya? Oke ya, lanjut, next. Kunci sukses, yang pertama apa? Impian. Yang kedua, keyakinan diri. Ketiga, perubahan pola pikir dan bertindak. Dan yang keempat, sarana tempat waktu yang tepat. Impian Bapak Ibu, orang sukses gak mungkin gak punya impian. Impian itu sebagai Google Map kita. Ya, kita hidup kalau kita nggak punya impian, kita akan bakal diam stuck di situ aja. Ya, jadi impian itu penting. Bapak Ibu kalau hidup cuma pengen gitu-gitu aja, ya udah nggak usah punya impian. Tapi tadi udah kita bahas mobil, rumah, berangkat umroh, ya kan, dan jalan-jalan, bangun rumah yang lainnya, itu impian Bapak Ibu. Iya, berarti itu semua itu yang dinamakan impian Bapak Ibu. Ya, jadi kita harus punya tujuan hidup, siap ya? Oke, yang kedua keyakinan diri dan harus yakin Bapak Ibu, nggak bisa punya impian aja tapi kita nggak yakin, nggak bisa, ya. Yakin itu paling utama, ya 90% di bisnis ini kita harus yakin apa yang kita kerjakan itu pasti akan ada hasilnya. Siap yakin? Yakin sukses Bu Ibu? Bapak yakin sukses? Yakin tahun 2025 ini bisa lunas utang? Siapa yang yakin? Aplaus yang meriah untuk kita semua. Perubahan pola pikir dan bertindak dan sarana tempat waktu yang tepat. Kapan waktu dan tempat? Sarana waktu, tempat dan waktu yang tepat untuk memulai bisnis ini kapan? Saat ini. Ya, kalau nggak sekarang kapan lagi? Kalau bukan Anda semua, Bapak Ibu semua mau siapa lagi? Ya, jadi tempat yang tepat, waktu yang tepat itu kapan? Hari ini. Tempatnya di mana? Usaha apa yang bisa mengantarkan kita ke puncak kesuksesan yaitu bisnis ini? Kapan waktunya untuk memulai? Saat ini juga. Kalau teman-teman 2025 ini ingin ada perubahan di kehidupan teman-teman semuanya. Siap memulai bisnis ini? Siap berjuang di bisnis ini? Okay, next. Impian dan tujuan Best Corporation Syariah. Yang pertama mandiri secara finansial, ya. Yang kedua bos untuk diri sendiri. Yang ketiga menjadi pribadi yang berkembang dan dewasa, mampu memimpin dan mampu menyampaikan gagasan di depan umum dengan percaya diri. Ya, yang kelima dihargai dan dihormati orang lain. Dan yang keenam menolong orang lain untuk meraih cita-cita. Ini semua tujuan dari bisnis kita Pak Bu. Ya, impian dan tujuan bisnis kita seperti ini. Ya, mandiri secara finansial. Banyak yang dulunya masih minta anak muda nih.
Yang dulunya masih minta ke orang tuanya, sekarang udah nggak minta lagi ke orang tuanya. Dan bos untuk diri sendiri, di bisnis ini kita nggak ada bos, kita bukan karyawan, tapi kita ini ownernya, tapi kita ini bosnya. Jadi siapa kalau Bapak Ibu gabung bisnis ini, nggak ada yang ngarang-ngarahin Bapak Ibu. Dalam arti nggak akan yang ada marahin Bapak Ibu. Bapak Ibu mau berjuang, mau bobo, mau apapun itu terserah Bapak Ibu. Karena bos kita di bisnis kita adalah impian kita. Ya, jadi nggak akan ada yang marahin Bapak Ibu, nggak ada yang namanya PHK, pecat itu nggak akan ada di sini. Ya, menjadi pribadi yang berkembang dan dewasa, mampu memimpin dan mampu menyampaikan gagasan di depan umum. Jujur Bu, tadi mentor-mentor kita yang ngobrol di depan, termasuk saya pribadi, sama Bu, dulunya malu-malu Bu, ya nggak pede, ya kan? Karena gimana? Ya nggak punya pengalaman ngobrol di depan, ya kan? Udahlah jelek, hitam, dekil, hidup pula kan? Itu kita dulu Bu. Tapi itulah karena kita bergabung di bisnis ini, akhirnya semua mulai perlahan secara pelan akan ada perubahan di kehidupan kita, mau dari karakter ataupun dari ekonomi kita. Aplaus yang meriah untuk PT BES. Next. Keyakinan diri ya, ini yang tadi yang kita bahas nih. Anda harus yakin bahwa semua orang berhak dan mampu untuk sukses, termasuk kita semuanya. Bapak Ibu harus percaya, Bapak harus percaya, Ibu harus percaya, teman-teman yang masih muda juga pun harus percaya bahwasanya sukses itu hak semua orang. Kita bergabung di bisnis ini, artinya kita pun berhak sukses juga di bisnis ini ya. Yang kedua, Anda harus yakin bahwa Anda memberikan yang terbaik kepada hidup dan keluarga Anda. Harus yakin Pak Bu. Karena kita bergabung di bisnis ini, tujuan kita bukan untuk diri pribadi. Setuju nggak? Tujuan kita untuk keluarga kita, termasuk orang tua dan anak-anak kita. Betul? Ya, jadi itu benar itu Bu. Dan yang harus ibu-ibu, bapak-bapak lakukan apa? Keyakinan diri. Ibu harus yakin kalau ibu-ibu, bapak-bapak bisa memberikan yang terbaik untuk keluarga, orang tua maupun anak-anak Bapak Ibu semuanya. Ya. Yang ketiga, Anda harus yakin bahwa tantangan pasti ada dan Anda pasti mampu menghadapinya. Kita nggak bisa menghindar dari apapun itu masalahnya Bu. Mau bisnis, mau kerja, semua punya masalah. Semua ada halangan, semua ada rintangan. Mau kerja, mau bisnis, semua ada halangan, tantangan, rintangan. Artinya apa? Yang jadi tugas kita bukan untuk menyerah, ya, tapi kita yakini diri kita bisa melewati halangan, tantangan, rintangan itu untuk bisa mencapai kehidupan yang lebih baik ke depannya. Ya. Next. Perubahan pola pikir dan bertindak. Yang pertama, berpikir positif dan antusias, ya. Bertindaklah seolah Anda tidak punya waktu lagi, setiap penundaan akan mengakibatkan kegagalan. Ya kan? Yang ketiga, kegagalan dan tantangan sebagai pematangan diri, bukan alasan untuk berhenti melakukan tindakan. Yang kedua kita bahas, bertindaklah seolah Anda tidak punya waktu lagi. Setiap penundaan akan mengakibatkan kegagalan. Artinya Bapak Ibu sekarang udah paham. Bagi yang udah bergabung, Bapak Ibu udah bergabung, udah belajar, udah berjuang. Tapi kalau Bapak Ibu nggak lakukan setiap hari, Bapak Ibu menunda pekerjaan Bapak Ibu, menunda menginformasikan bisnis ini, itu percaya Bapak Ibu, itu yang akan jadi langkah awal Bapak Ibu menuju kegagalan. Kalau Bapak Ibu melakukan penundaan, satu kali kita menunda, artinya satu kali kita melangkah untuk gagal. Apalagi Bapak Ibu yang belum bergabung. Ya, penundaan akan mengakibatkan kegagalan. Bapak Ibu sekarang udah paham tentang peluangnya. Ingin punya penghasilan besar, ingin punya mobil, pengen punya rumah, ingin lunas hutang. Bapak Ibu udah paham. Kalau Bapak Ibu menunda untuk bergabung di bisnis ini, mau kapan lagi? Karena Bapak Ibu percaya, Bapak Ibu nggak gabung hari ini, suatu saat juga pasti bakal bergabung. Ya, jadi makanya maka dari itu siap nggak menunda Bapak Ibu, siap berjuang saat ini juga. Oke, next. Habis. Ya. Harus percaya bahwa kegagalan dan tantangan sebagai pematangan diri, bukan alasan untuk berhenti melakukan tindakan. Ya. Kegagalan, tantangan, halangan, rintangan pasti ada, tapi jangan jadikan itu alasan untuk kita nggak berjuang untuk keluarga kita. Ya. Dan percaya Bapak Ibu, Anda ditakdirkan untuk sukses. Yang saya sampaikan tadi, sukses milik semua orang. Sukses hak semua orang. Bapak Ibu harus percaya. Mungkin ini Bu, SMS bisa salah kirim, telepon bisa salah sambung, tapi percaya Bapak Ibu, tangan Allah Subhanahu wa taala, tangan Tuhan yang Maha Kuasa.
nggak akan pernah salah memilih Bapak Ibu untuk hadir ke tempat ini, karena Allah tahu Bapak Ibulah yang akan siap mengangkat harkat, derajat, martabat keluarga Bapak Ibu semua. Siap sukses 2025? Siap lunas hutang? Siap beli kendaraan? Siap bangun rumah? Siap berhenti hutang, berhenti riba? Apa kabar? Semuanya, apa kabar? Yang kanan apa kabar? PTBS. Oke Bapak Ibu, saya tunggu Bapak Ibu semuanya di puncak kesuksesan. Saya Skoirul Nurbaiti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wayana nge-es.